Halo warga Desa Sukawedi, aku Dimel Moto and this is my first story di Do You See What I See. Aku mau bercerita tentang pengalaman horor aku, sekaligus ini juga pengalaman horor yang cukup sedih ya menurut aku. Dan kejadian ini terjadi di tahun sekitar 2018, 2019 lah. Pokoknya di antara tahun-tahun 2018 atau 2019. Karena aku juga lupa tepatnya tahun berapa, tapi ya diperkirakan di tahun-tahun segitulah ya teman-teman. Jadi pada malam itu, di sekitar tahun itu, udah sekitar jam 9 malam. Dan rumah aku itu dulu di tahun-tahun segitu ya, depannya itu ya masih kebun lah ya. Masih kebun yang sangat sepi, gelap juga. Dan kalau jam-jam segitu tuh warga udah pada tidur, udah pada di dalam rumah gitu. Gak ada tuh yang istilahnya nongkrong-nongkrong di luar gitu. Jadi memang ketika jam 9 malam tuh udah cukup sepi dan cuma terdengar bunyi hewan-hewan malam aja kayak jangkrik-jangkrik kayak gitu. Dan pada saat itu ya sebenarnya kondisi itu kan aku udah terbiasa dengan situasi seperti itu. Namun yang membedakan adalah pada saat itu entah kenapa ada rasa lapar yang tidak tertahankan dan akhirnya aku ke dapur. Ketika ke dapur sebenarnya nasi dan lauk pauk tuh ada gitu, tapi entah kenapa ada keinginan untuk makan instant noodles, mie instan gitu. Entah kenapa nggak mau makan nasi, pengennya makan mie instan karena di bayangan aku pada saat itu adalah enak nih kalau malam-malam makan mie instan. Dan akhirnya aku decide untuk ngambil uang dan ke warung. Warungnya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, cuma terpisah dengan rumah kosong dan juga ada sepetak kebun kecil gitu. Jadi itu nggak terlalu jauh, hanya sekitar mungkin 200 atau 300 meter. Namun karena kondisinya gelap dan sepi, itu ya menurut aku memang agak mencekam gitu. Cuma ya karena aku sudah terbiasa dari kecil dengan kondisi seperti itu ya, jadi fine-fine aja gitu, nggak ada pikiran apapun pada saat itu. Dan memang ketika keluar rumah kondisinya sangat-sangat sepi. Awalnya sih aku ragu gitu, mengingat orang tuaku udah pada tidur semua, orang rumah udah pada tidur semua gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa ada keinginan yang bener-bener pengen makan mie instan gitu. Akhirnya ya udah aku keluar, akhirnya aku jalan. Pas jalan sih nggak ada apa-apa gitu ya, biasa aja. Dan akhirnya aku ke warung. Ya udahlah, transaksi berjalan dengan lancar, mie yang aku inginkan juga ada gitu. Dan kemudian aku keluarlah dari warung itu kan. Nah ketika keluar dari warung tersebut, aku tuh masih ada di gerbangnya. Di gerbangnya aku ngeliat di dekat kebun, which is itu tuh di depan rumah aku. Jadi ada jalan kecil dan ada penerangan redup gitulah ya. Nah di situ aku tuh ngeliat ada bayangan hitam berdiri. Aku sempat bengong dulu tuh pada saat itu. Tapi bengongnya tuh bukan bengong aku takut atau bengong karena aku mengira itu hantu, tidak gitu. Aku bengong karena apa? Karena bayangan hitam tersebut secara morfologi, secara bentuk tubuh itu sangat-sangat mirip dengan uwa aku. Karena kan kalau kita udah hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya dengan keluarga kita tuh pasti mengenali kan setiap detail bentuk tubuhnya, gerak kakinya, suaranya, derap langkahnya, semuanya tuh kita tahu gitu. Even bayangannya pun kita tuh pasti tahu gitu. Dan itulah yang bikin aku tuh ngerasa aku gak ada rasa takut sama sekali dan itu tuh uwa aku gitu. Nah pada saat itu aku ngebuka lah gerbang warung itu kan, dan kemudian aku gak ada perasaan takut apa-apa. Aku malah berpikir bahwa kok bisa sih si Uwa yang lagi sakit keras ada di luar. Itu yang ada di pikiranku saat itu gitu. Aku malah keheranan, kok bisa Uwa aku yang udah sakit berbulan-bulan, sakit keras, kok bisa malam-malam keluar rumah. Jadi aku tuh bener-bener gak ketakutan sama sekali. Malah aku
mau menyapanya, malah aku mau bertanya gitu, kenapa malam-malam ada di luar. Dan akhirnya aku berjalanlah mendekati bayangan hitam tersebut. Entah kenapa gitu ya, apakah memang normalnya ketika kita mendekati makhluk tersebut kita tuh kayak, istilahnya apa ya, kayak logika kita tuh kayak hilang gitu gak sih? Entah kenapa aku tuh gak ada takut-takutnya gitu. Pada saat itu yang di pikiranku itu adalah aku gitu. Akhirnya aku mendekat dan bayangan hitam itu tuh benar-benar jelas banget di depan aku. Itu sekitar kayaknya jaraknya cuma 1 langkah orang dewasa lah ya. Dan aku tuh terdiam di situ tuh cukup lama. Terdiam di depan makhluk tersebut tuh cukup lama gitu. Dan pada saat itu, ketika aku sudah di depan makhluk itu, aku pun masih berpikir kalau itu tuh aku tuh kayak gak tahu kenapa pandangan aku tuh kayak hilang gitu aja, kalau sehat hilang gitu ya istilahnya, mungkin lebaynya seperti itu, tapi emang kayak gitu keadaannya pada saat itu. Ketika mau menyapa, ketika aku mau nanya ya ke makhluk itu yang sudah benar-benar itu makhluk yang hitam di depan aku gitu, aku ada sedikit pemikiran gitu. Ada sedikit pemikiran yang muncul di kepala aku pada saat itu. Aku ngelihat di bagian dada itu tidak ada nafas sama sekali. Gitu, entah kenapa dari semua bentuk tubuhnya yang sudah jelas-jelas itu hitam gitu ya, dan itu bukan manusia, aku malah terpikir ngelihat bagian dadanya. Aku ngelihat apakah ada nafas atau enggak. Karena kalau misalkan kita ngobrol sama orang, itu kan pasti walaupun orang itu diam, kita tahu ya gerak nafasnya kan kelihatan. Dan itu tuh yang ada di pikiranku saat itu tuh, satu-satunya tuh cuma itu gitu yang menyadarkan aku. Dan pada saat itu aku lihat bagian dadanya dan gak bergerak apa-apa. Dan ketika dari situ aku baru menyadari, dan aku baru otak aku tuh kayak baru memproses bahwa yang ada di depan aku adalah makhluk hitam legam, gak ada wajahnya, gak ada ekspresinya ya, cuma hitam aja yang membentuk tubuh aku gitu. Dan pada saat aku sadar, aku bener-bener langsung lari ke rumah, bener-bener teriak, "Mama!" Aku benar-benar teriak. Akhirnya aku dobrak pintunya, pintu rumah aku dobrak. Wah, sendal udah kelempar kemana-mana. Itu kayaknya sendal aku tinggal di jalan juga, di depan rumah pokoknya sendal terpisah. Akhirnya aku masuk ke rumah, dan aku kayak langsung terengah-engah. Tapi orang rumah gak ada yang bangun, dan rasa lapar aku tuh udah gak ada lagi karena aku beneran kaget. Aku kaget dan juga ketakutan ngelihat makhluk seperti itu, makhluk hitam yang ada di depan aku, dan aku juga gak ngerti itu tuh apa gitu. Kenapa bisa semirip itu sama aku. Dan kemudian di sekitar besoknya atau besok lusanya gitu ya, aku kemudian mendapatkan kabar bahwa aku yang sakit keras itu meninggal dunia. Jadi entah apakah itu pertanda atau apapun, aku gak ngerti. Tapi memang makhluk itu tuh benar-benar semirip itu dengan aku. Bahkan aku pun sampai ngerasa gak ada rasa takutnya gitu terhadap makhluk itu, kan saking miripnya kan. Dan ternyata beberapa hari kemudian aku meninggal dunia. Ya mungkin segitu aja untuk cerita kali ini. Jadi semoga cerita kali ini bisa menghibur. Dah, segitu aja sih. Bye-bye.